Assalamualaikum kelas 7. Hadir semua ya. Mau bahas apa kita hari ini? Semoga ini yang kalian tunggu. Nah, materi kita hari ini adalah kini aku sudah remaja. Kalian yang duduk di bangku SMP sudah bersiap memasuki masa remaja, bukan lagi masa kanak-kanak. Kalau dilihat dari pengertiannya, masa remaja itu adalah masa peralihan antara masa anak dan dewasa yang berada di rentangan usia antara 12 tahun sampai 21 tahun yang diikuti perkembangan fisik atau secara jasmani dan psikis, yaitu rohaninya. Remaja punya ciri-ciri. Coba ya dicek apakah kamu sudah mengalami ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, pertumbuhan tubuh cepat besar. Kedua, mudah tersinggung. Ketiga, mulai memperhatikan dirinya sendiri. Keempat, mulai berubah-berubah emosinya antara sedih, bahagia, dan marah yang sering kalian sebut moody. Kelima, mulai tertarik dengan lawan jenis. Kamu mulai mengidolakan seseorang. Keenam, berkembangnya unsur seksual. Seperti apa? Nanti Bu Kuntum akan bahas ini per kelompok, baik ikhwan dan akhwat. Senang mencari perhatian. Ini adalah ciri remaja yang paling kelihatan. Ya, terakhir adalah membentuk kelompok. Di antara masa remaja itu ada disebut pubertas yang mungkin biasa kalian sering dengar. Pubertas. Apa itu pubertas? Nah, pubertas itu masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Masa remaja diikuti dengan pubertas ini. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 59, ini terdapat ayat yang menjelaskan mengenai seorang anak yang sudah balik. Karena di dalam Islam tidak ada masa remaja. Kalian hanya disebut masa akil balik. Artinya dalam surat ini adalah, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, ini dalam Islam kita menyebutnya akil balik. Karena dalam Islam hanya ada dua masa anak-anak dan masa dewasa. Masa dewasa, memasuki masa dewasa ditandai dengan akil balik. Akil yang berarti berakal, memahami dan mengetahui. Balik yang artinya seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Jika digabung, pengertian akil balik adalah orang yang sudah mencapai kondisi balik dan berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah. Usia balik dan pubertas ini agak berbeda. Islam memandang anak-anak yang awal balik itu yaitu mulai dari usia 9 tahun. Sedangkan pubertas dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dimulai dari usia 11 atau 12 tahun dikatakan mengalami masa puber. Sedangkan laki-laki 13 atau 14 tahun. 2 tahun terlambat dalam segi kematangan dari yang perempuan atau akhwat. Dan diakhiri di usia 15 tahun kalau dalam Islam. Sedangkan secara pubertas, akhir dari usia pubertas itu atau terjadinya perubahan fisik yaitu sampai 21 tahun. Bagaimana terjadinya? Yaitu terjadi karena adanya perubahan hormon yang merangsang pertumbuhan fisik. Awalnya hipotalamus yang ada di otak kalian memproduksi hormon gonadotropin atau GnRH
pada kelenjar hipofisis anterior. Waduh, mohon maaf ya kalau Bu Kuntum tidak pandai menjelaskannya dari segi biologi. Mungkin nanti akan dibantu di mata pelajaran IPA. Nah, hormon GnRH ini merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan dan testosteron pada anak laki-laki. Nah, perubahan inilah yang memicu kerja hormon pelepas dari GnRH ini. Ya, jadi awalnya dari terjadinya perubahan hormon. Hormon apa? Hormon GnRH. Nah, kenapa hormon ini? Karena dia yang merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan dan testosteron pada anak laki-laki, sehingga terjadilah pertumbuhan secara fisik. Perubahan pada masa remaja itu ada dua, ada yang disebut secara primer, ada yang disebut secara sekunder. Primer itu artinya tanda awalnya, pertama kali seseorang memasuki masa pubertas, yaitu dengan ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Sedangkan sekunder, perubahan yang menyertai dari si perubahan primer ini, umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Jadi ada dua perubahan yang dialami pada masa remaja. Pada perubahan primer, pada ahwat ditandai oleh menstruasi atau haid. Sedangkan pada laki-laki atau ikhwan ditandai oleh mimpi basah atau ihtilam. Kita akan bahas ini per kelompok ya, kelompok ahwat dan kelompok ikhwan. Nanti melalui Zoom, ditunggu ya. Sekunder pada perempuan terlihat dari perubahan fisiknya, dari mulai payudara sudah mulai membesar, suaranya lebih nyaring dan lemah lembut, tumbuh beberapa rambut di area tertentu seperti ketiak, kaki, dan organ kelamin, muncul jerawat, panggul lebih lebar. Sedangkan di ikhwan, sekunder itu, perubahan sekunder atau perubahan fisik itu terlihat dari tumbuhnya kumis dan jenggot. Jakun mulai nampak membesar, mulai terlihat nih jakunnya. Kemudian itu menyebabkan juga suara kamu menjadi lebih berat dan besar. Otot tubuh mulai terbentuk. Tumbuh rambut juga di beberapa area tubuh tertentu, seperti ketiak, kaki, dada, dan organ kelamin. Bahu nampak bidang dan lebar, serta muncul jerawat. Setelah adanya perubahan fisik, ada juga perubahan psikis atau perubahan sifat. Ya, salah satunya remaja di sini kamu terjadi krisis identitas, yaitu mulai mencari identitas diri. Siapa saya, karakter saya, cita-cita saya, keinginan saya, dan lain-lain. Yang kedua, mulai tertarik dengan lawan jenis. Ini yang sudah dibahas di awal, yang merupakan salah satu ciri masa remaja. Artinya tidak mengarah pada pacaran ya nak, tapi lebih pada kamu sudah mulai mengidolakan seseorang, baik kamu mengaguminya dari segi dia cara berpikirnya atau yang lainnya. Yang ketiga, kamu mudah marah atau emosi. Ini yang dibilang mood kamu atau emosi kamu tuh berubah-berubah, belum stabil. Yang keempat, kamu sudah mulai mampu mengungkapkan pendapat serta keinginan diri sendiri. Ya, dan belajar bertanggung jawab terhadap keinginan kamu sendiri. Kelima, memperhatikan penampilan diri. Kenapa? Karena sudah banyak yang terjadi secara fisikly, entah itu kamu sudah mulai berkeringat lebih banyak sehingga menimbulkan bau badan, atau tadi sudah mulai muncul jerawat sehingga itu meresahkan kalian. Nah, dari sinilah membuat kalian mulai memperhatikan penampilan diri. Nah, teman-teman, ada kewajiban nih setelah balik. Dalam Islam, setelah kamu memasuki usia balik, kamu wajib 1. Menjalankan syariat Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sholat itu sudah sholat, puasa, sedekah itu sudah harus dijalankan dan sudah merupakan sebuah kewajiban. Kedua, menutup aurat nih. Ya, baik ahwat maupun ikhwan.
ya sudah mulai menutup aurat, menjaga pandangan kamu. Dan ketiga, meminta izin sebelum masuk di setiap waktu. Meminta izin kemanapun kamu mau pergi pada orang tua. Itu tadi disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 59. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ini kewajiban yang harus kamu lakukan setelah balik. Nah, kita akan ada sesi tanya jawab, tapi Bu Kuntum tidak langsung jawab di sini. Kemungkinan di minggu depan ya, dan itu akan dibagi 2 kelompok. Bu, pertanyaannya akan dijawab di mana? Dijawab di Zoom langsung. Kita akan ketemu ya kelas 7. Nah, tolong bantu Bu Kuntum menuliskan 1 pertanyaan ya mengenai perubahan fisik dan psikis yang kamu alami di Google Form yang sudah disediakan sama Bu Kuntum. Ya, apa saja, insya Allah semampu Bu Kuntum akan Bu Kuntum jawab. Yang kedua, kegiatan hari ini kita tutup ya dengan kuisis. Teman-teman yang sudah menyimak video Bu Kuntum ini semoga bisa menjawab kuisis di Kini Aku Sudah Remaja. Ada 10 orang terbaik yang akan dapat reward dari Bu Kuntum, dikasih reward plus 10. Sekian dari Bu Kuntum. Wah, dari awal sampai akhir kira-kira emosi kamu ada di mana nih ya? Ya, ketika menonton video emosi kamu gimana? Ketika sesi bertanya seperti apa ya? Coba dilihat ya emotion chartnya. Terima kasih kelas 7 yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita via Zoom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.